Baik Pak, tapi ini atas nama Persi Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Pak. Pertama saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Ketua Persi, Bapak Dr. Kuncoro Adi Purjanto. Beliau tidak bisa join bersama kita. Dan terima kasih juga kepada Dr. Denny dan timnya dari CEDS FEU 4 dan Prodi Magister IKM FKU 4 yang telah melakukan monitoring dampak pandemi COVID. Jadi kita sudah punya evidence ini. Kalau kemarin kita masih melihat evidence itu dari hasil yang dilaksanakan di Wuhan. Dan hasil ini saya lihat juga tidak terlalu jauh berbeda. Jadi ada gejala kalau yang dari Wuhan itu kita mendapatkan hasilnya itu juga terkait dengan kecemasan, terkait dengan gejala depresi, susah tidur, kemudian reaksi-reaksi awal terhadap seseorang ketika mengalami bencana itu biasanya ada penolakan, kemarahan, dan ketakutan. Itu yang juga ditemukan di tempat lain di Wuhan. Nah, kita melihat di sini, saya mengambil dari buku rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO tentang bagaimana kita memberikan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa. Salah Boleh satu Kak, adalah mohon tampil wajahnya supaya kita seperti berbicara dengan para petugas. Ya, Ya, terima kasih. ya, baik Pak. Jadi ini dari WHO juga sudah mengeluarkan sebuah rekomendasi khusus untuk dukungan psikososial dan kesehatan jiwa ini. Nah, salah satu yang disebutkan di situ adalah bagaimana sebetulnya bisa terjadi ini seperti hasil yang ditemukan di penelitian ini, bagaimana bisa terjadi pada tenaga-tenaga kesehatan kita di garis terdepan. Ini dikarenakan antara lain adalah mereka yang bekerja di garis terdepan itu memang sangat berat. Kalau kita kaitkan saja mereka dengan langkah-langkah biosecurity yang mereka gunakan ketika mereka harus menggunakan APD yang lengkap, itu sangat luar biasa beratnya. Kita sering menyaksikan di TV, mereka sekarang ini mereka sudah ada yang pakai Pampers, ada rumah sakit yang sudah memberikan Pampers karena mereka bekerja tidak lagi 8 jam, tapi ada yang sudah sampai 12 jam. Karena rekan-rekannya sudah banyak yang juga menjadi terkonfirmasi atau menjadi PDP atau ODP. Sehingga jumlah tenaga kesehatan tersebut sudah semakin berkurang. Ini beban yang sangat berat bagi mereka ketika harus menggunakan biosecurity yang untuk mereka lakukan. Kemudian juga tuntutan pekerjaan yang tinggi. Kita juga mendengar sudah banyak rumah sakit yang tenaga kesehatan terkonfirmasi positif itu dilakukan isolasi sehingga beban kerja itu jatuh kepada petugas-petugas yang ada dan bahkan sekarang sudah masuk juga diberikan kepada PPDS. Nah, PPDS itu bukan lagi PPDS yang bekerja di mana di PPDS Paru misalnya, tapi PPDS yang di luar itu juga sudah dikaryakan untuk bisa bekerja di sini. Ini juga akan menambah tuntutan yang besar ini juga akan memperparah mereka mengalami stres sekunder dan sebagainya. Kemudian juga kurangnya kesempatan untuk perawatan dasar bagi dirinya karena mereka kalau mereka sudah dalam kondisi yang 12 jam atau 10 jam dalam APD yang lengkap seperti itu, mereka kadang-kadang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, makan minum aja sudah tidak terurus lagi. Ditambah lagi takut ketularan, takut akan menularkan kepada teman, kepada keluarga. Kemudian juga ditambah lagi dengan stigma yang saat ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Sudah banyak tenaga perawat kita misalnya yang kos di satu tempat, kemudian mereka diusir dari tempat tersebut. Sehingga ini tentu menambah beban. Ini sudah banyak, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, ini sudah kejadian. Nah, kemarin juga kami melaksanakan webinar yang sama dengan topik yang sama, tapi kami lebih fokus bagaimana intervensi yang dilakukan seperti rekomendasi yang dilakukan dari penelitian ini sebetulnya. Jadi sudah satu step kita laksanakan, tapi evidence-nya itu belum seperti selengkap apa yang disampaikan pada hari ini. Jadi di sini juga disampaikan untuk survei bagaimana kebutuhan tenaga kesehatan tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa. Salah satu yang terbanyak memang terkait dengan kekhawatiran atau keluhan kepada pimpinan unit kerja atau pimpinan tim atau mitra bestari
profesional kesehatan dan profesional kesehatan jiwa. Jadi mereka memang ingin ada baik itu level mitra bestarinya atau pimpinannya yang bisa memahami kondisi mereka. Ini barangkali yang nanti dijadikan sebagai rekomendasi untuk intervensinya. Kemudian sebanyak 42% yang di RSCM itu yang sudah melaksanakan layanan dari 393 responden itu mengatakan memerlukan layanan kesehatan jiwa. Jadi ini kebutuhan ini sudah direspon Pak. Jadi tadi di sini dikatakan dalam rekomendasi bahwa butuh layanan konseling kesehatan jiwa itu memang untuk kita di Indonesia itu perawat-perawat kita, dokter kita, residen kita juga sudah membutuhkan hal tersebut. Nah, kita balik lagi ke pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini kalau kita lihat sekarang, ini bencana. Tetapi bencana yang tidak biasa. Kenapa? Kalau kita bencana, kita bisa lihat dampaknya. Tapi kalau ini kan nggak kelihatan dampaknya. Malah secara sosial, itu membatasi orang, koneksi orang dengan orang karena social distancing, karena physical distancing. Tapi kalau pada situasi bencana, kita bisa langsung datang ke sana untuk membantu mereka. Jadi ini banyak sekali. Kemudian ada gejala-gejala yang mirip, yang tidak jelas, kadang-kadang itu OTG, tetapi dia ternyata positif. Kemudian stigma sosial tadi. Kemudian juga yang membuat tambah beratnya beban ini, karena batas waktu itu kita nggak tahu kapan kita berakhir. Kita juga ditakuti ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat yang akan terjadi setelah ini. Setelah ini menurun, akan ada lagi. Jadi ini tuntutan-tuntutan seperti itu, informasi-informasi yang tidak jelas. Sehingga kami membagi sebetulnya dampak fisik dan psikologis ini pada tenaga kesehatan terbagi atas 3. Dampak fisik sendiri, psikologisnya, dan dampak sosial. Tadi sudah, jadi kalau fisik dia karena kelelahan tadi, sampai terjadi burnout, fatigue, dan sebagainya. Kemudian tambah lagi kalau sudah ada komorbiditas, mereka juga akan lebih memperparah dan akhirnya menimbulkan kematian. Secara psikologis tadi, mereka tidak percaya situasi kok seperti ini, instruksi kok berubah-berubah, pemberitahuannya kok berubah-berubah, ini membuat mereka bingung. Kemudian ada gejala-gejala tadi gangguan jiwa yang sudah disampaikan, ada gejala kecemasan, depresi, dan sebagainya. Kemudian satu lagi masalah sosial, ini kesepian tadi sudah dikatakan oleh Pak Denny. Kemudian stigma tadi juga tidak bisa terlepas. Kemudian masalah ekonomi yang kemarin mereka bisa misalnya tenaga kesehatan masih bisa praktek, sekarang tidak bisa praktek. Kemudian akses terbatas karena dibatasi. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memang ditimbulkan oleh masalah kesehatan mental. Jadi sekali lagi saya terima kasih ini sudah melaksanakan ini. Nah, kami mempunyai beberapa strategi Pak Denny. Mungkin ini bisa membantu ya. Jadi strategi-strategi untuk mengatasi dampaknya. Yang pertama adalah permasalahan yang terkait dengan informasi yang berimbang dan benar. Itu yang harus kita lakukan. Selama ini yang tidak terjadi. Informasi itu nggak jelas. Komunikasinya juga nggak jelas dan tidak berimbang. Jadi lebih banyak yang ditonjolkan masalah kematiannya, bukan hal-hal yang positif. Jadi lebih bagus kita menonjolkan masalah-masalah yang positif daripada negatif, cerita kematian, cerita segala macam yang akhir menambah dampak juga pada kesehatan mental seseorang. Kemudian juga yang diminta juga oleh tenaga kesehatan itu penetapan zonasi. Nah ini juga di beberapa survei teman-teman itu penetapan zonasi itu harus lebih jelas. Kalau yang merah itu seperti apa, yang boleh masuk ke sana yang seperti apa, ini harus lebih jelas. Sekarang ini banyak rumah sakit yang itu belum terlalu jelas, tapi rumah-rumah sakit besar biasanya ini sudah jelas untuk rumah-rumah sakit rujukan yang besar, yang tipe A itu biasanya sudah jelas. Nah ini yang diharapkan jelas siapa yang bisa masuk ke sini, siapa yang tidak bisa. Kemudian kebutuhan layanan kesehatan fisik. Jadi tidak hanya kesehatan jiwa, tapi kesehatan fisik. Bagaimana pemeriksaan rapid? Bagaimana pemeriksaan swab-nya, PCR-nya? Ini juga menimbulkan permasalahan. Mereka khawatir, tapi banyak yang belum bisa mendapatkan akses untuk pemeriksaan baik rapid test maupun swab. Kemudian yang menjadi concern kami juga di kesehatan jiwa tentu pengelolaan hasil, termasuk breaking bad news. Jadi ketika seseorang menerima berita dia positif, itu biasanya hanya by WA. Ini kan sesuatu yang sangat menyakitkan, harusnya nggak by WA, harus ada didampingi terlebih dahulu kan ini hal yang positif. Jadi itu yang menjadi yang harus juga kita atasi Pak Denny.
Kemudian kebutuhan akan terapi, apakah itu isolasi mandiri, apakah rawat inap, itu juga harus jelas. Siapa yang diisolasi mandiri, isolasinya di mana, di hotel, di wisma atlet, di rumah sakit, atau di mana, itu harus lebih jelas. Kemudian perlindungan di tempat kerja, tadi sudah disampaikan, dukungan hidup terkait dengan makanan sehat, minuman, kemudian istirahatnya, mandinya, jangan sampai ada lagi yang 12 jam di dalam APD lengkap itu. Dukungan perlengkapan kerja, prasarana yang tadi masih disampaikan, ada yang masih punya APD atau tidak, dan sebagainya. Jadi ini juga membuat mereka menjadi dukungan keselamatan dan keamanan. Ada sekarang yang saya dapat informasi para residen, para perawat itu nggak bisa kan dengan PSBB ini akses untuk kendaraan itu kan terbatas. Jadi sementara mereka harus naik kereta, harus naik angkot dan sebagainya, harus naik ojol dan sebagainya, sekarang udah nggak bisa. Itu juga bagaimana kita mengatasi. Apakah pimpinan itu tidak menyediakan tempat? Ini kan harus solusinya harus jelas. Kemudian baru kebutuhan konseling, psikoterapi, kesehatan jiwa. Ada peer support, ini yang paling penting. Pengalaman-pengalaman di Wisma Atlet, teman-teman di Wisma Atlet, di rumah-rumah sakit, itu peer support ini sangat penting. Body sistemnya itu sangat penting. Kemudian juga ada supervisor yang bekerja itu juga harus lebih penting. Termasuk juga menghindari stigma tadi. Kemudian kebutuhan isolasi karantina, ini juga jelas, harus jelas bagaimana memahami prosedurnya, kebutuhan tempatnya, kemudian kapan dia harus keluar dari sana, setelah keluar dari sana, itu berapa lama lagi akan diisolasi dan sebagainya. Ini semuanya masih kadang-kadang tidak jelas dialami oleh tenaga kesehatan kita. Kemudian yang lain, yang ketujuh, ini adalah kebutuhan legalitas. Kepastian yang diperlukan, apakah itu surat penugasan, tadi perhitungan kompensasi, termasuk tadi yang disampaikan tentang asuransi, atau jaminan tadi yang disampaikan, ada bantuan remunerasi dan sebagainya, itu juga harus menjadi permasalahan, serta adanya mungkin dilema-dilema etik yang terjadi di situ. Kemudian yang kedelapan, profesionalisme kerja. Jadi penugasan berdasarkan kewenangan. Kalau sekarang kan tidak lagi, mungkin karena situasi darurat, semua dokter kulit mungkin bisa melayani. Tadi saya mendapatkan informasi seperti itu, dokter bisa mengerjakan semua. Residen juga sekarang sudah seperti itu. Nah ini tentu juga menjadi perhatian, karena ini kan tentu akan menambah kecemasan dan ketakutan dari mereka yang melaksanakan itu. Kemudian dibutuhkan juga konsultasi, sistem konsultasi yang berjenjang. Jadi tidak hanya satu akses, tetapi juga ini berjenjang dari mulai dari level yang paling bawah, level primer, atau kalau di rumah sakit itu level konsultasi dengan kepala seksinya, kepala bidangnya, dan sebagainya. Itu perlu dibentuk sistem seperti itu perlu dibentuk. Kemudian dukungan lainnya tadi, dukungan keluarga, karena mereka sekarang bekerja, apalagi seorang ibu. Sekarang anak tinggal di rumah, sekolah dari rumah, ini menjadi beban yang sangat luar biasa bagi tenaga-tenaga perawat kita, khususnya perawat kita. Ini yang saya dapat info dari RSCM, dari survei di RSCM, mereka khawatir, mereka bekerja di lini terdepan, sementara anak di rumah mau ujian dan sebagainya, siapa yang akan mengurus anak? Kemudian bagaimana ekonomi? Kemudian kalau ada teman yang meninggal, ini juga beban, Pak. Kita lihat di TV, saya kadang-kadang sampai nangis itu, lihat misalnya di RSPAD ketika ada temannya yang meninggal, mereka melepas, itu traumatis sekali. Sangat tadi Pak Denny sudah mengatakan itu bisa menjadi sumber trauma sekunder. Jadi itu Pak Denny, barangkali rekomendasinya yang bisa kami sampaikan di sini. Jadi memang penting sekali untuk melindungi kesehatan jiwa, tenaga kesehatan ini penting sekali untuk mengendalikan pandemik dan kesehatan jangka panjang nakes. Tadi sudah disampaikan, jangka panjang itu akan berdampak misalnya pada depresi. Kalau sekarang mungkin baru gejala, tapi nanti sudah masuk jatuh pada diagnosis depresi. Tadi sudah dihitung berapa burden-nya, berapa economic loss-nya yang akan terjadi apabila kita tidak lakukan intervensi kesehatan jiwa mulai saat ini. Saya rasa itu masukan dari kami dari Persi. Sekian, terima kasih.